Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Ningsih dari kelas 5B PGSD Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran tematik yaitu kelas 2 tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran ketiga. Ini adalah tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga anak ibu semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, coba sampahnya Raffi tolong dibuang dulu pada sampah di depan sini ya. Nela, nggak ada sampahnya? nggak ada, Bu. Baiklah. Sudah dibuang sampahnya Raffi? Udah, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba Naila pimpin doanya. Siap, gerak, hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, coba berdoa Naila. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, karena kita sudah selesai berdoa, sebelum Ibu mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Muhammad Raffi, Hadir, Bu. Naila Qurrata Aini, Hadir, Bu. Nanda. Nanda tidak hadir, Bu. Kenapa? Apakah Nanda tahu kenapa Nanda tidak hadir? Nanda izin, Bu. Izin pergi ke pesta orang tuanya. Oh, baiklah. Bisa bilang ya sama Nanda kalau mau izin kasih tahu ke Ibu langsung ya Naila. Ya, Bu. Baiklah, karena kita sudah persiapan, jadi hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik. Buka bukunya nanti ya. Ya, Bu. Silakan diambil bukunya masing-masing. Hari ini kita akan belajar tema. Baik dulu. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Boleh dibuka bukunya masing-masing ya anak-anak. Ya, Bu. Baiklah anak-anak ibu semuanya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak ibu bisa memahami isi teks yang berkaitan dengan kegiatan silaturahmi. Nanti ibu akan lihatkan contoh gambar silaturahmi dan teksnya akan kita baca bergantian ya. Terus siswa juga bisa harus menentukan sikap terhadap teman yang memiliki karakteristik berbeda dengan jujur. Seperti kayak nanti ibu akan memberikan contoh dan di dalam itu tadi ada contoh tentang karakteristik sikap yang berbeda, seperti nanti ada warna kesukaan. Jadi selanjutnya itu siswa harus bisa melakukan nanti ibu akan membacakan dongeng, siswa bisa menceritakan kembali isi dongeng dan menemukan informasi dari isi dongeng tersebut. Raffi baik-baik ya tolong. Terus selanjutnya itu adalah siswa bisa menceritakan kembali isi dongeng. Terus siswa bisa menemukan konsep pecahan 1/3, nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menentukan pecahan 1/3 dengan cermat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, kan sudah dibuka bukunya halaman 20, yaitu pada tema 7, subtema 1, pembelajaran ketiga. Jadi di sini kita akan belajar pertama itu tentang materi PKN, yaitu kita akan belajar tentang kegiatan silaturahmi. Jadi di bukunya tadi sudah ada kan contoh dari kegiatan silaturahmi, yaitu Rumah Siti. Jadi di sini Ibu ada beberapa contoh
kegiatan silaturahmi lainnya. Jadi, di sini ada contoh kegiatan silaturahmi selain di dalam buku, yaitu kegiatan silaturahmi ini adalah kegiatan silaturahmi keluarga, anggota keluarga besarnya, yaitu di sini ada orang tuanya, ada anaknya, dan ada sepupu-sepupunya, dan di sini ada orang-orang tuanya si orang tua, yaitu bisa kita panggil kakek dan nenek. Jadi di sini adalah contoh kegiatan silaturahmi anggota besar keluarga. Bedanya di sini adalah contoh kegiatan silaturahmi antara tetangga, yaitu antara orang tua yang berbaju kuning dan berbaju pink ini dan orang tua yang berbaju biru dan berbaju biru ini juga. Jadi mereka adalah tetangga, sedangkan ini silaturahmi antara keluarga. Jadi anak-anak Pibuk harus bisa membedakannya ya. Ya, Bu. Baiklah anak-anak si ibu semuanya, tadi kan ibu udah jelasin tuh contoh-contoh lainnya dari silaturahmi dan dari teks ini. Jadi ada gambar contoh-contoh silaturahmi. Ibu mau nanya nih, tadi ada 2 gambar yaitu tentang silaturahmi. Yang pertama adalah gambar silaturahmi bersama Keluarga besar yang kedua dengan tetangga. bagus sekali, berarti anak-anak ibu sudah mengerti ya. Jadi itu dinamakan dengan silaturahmi. Dan kita akan langsung aja, ibu ingin meminta anak-anak ibu membaca teks dari silaturahmi keluarga Siti di dalam buku masing-masing ya. Nanti akan baca bergantian ya anak-anak. Ayo, Bu. Baiklah, ibu minta Raffi dulu ya yang baca tentang teks kegiatan silaturahmi di dalam buku itu. Nanti bacanya bergantian ya anak-anak. Silaturahmi keluarga. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Baiklah, selanjutnya Nela coba lanjutkan ya. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita temannya. Baiklah, anak-anak ibu semuanya sudah dibaca tadi teksnya. Udah, Bu. Jadi di situ menurut Naila apa yang bisa kita ambil dari teks Siti tadi di kegiatan silaturahmi? Apa yang harus kita tanamkan? Yang harus kita tanamkan, kita harus membantu ibu kita. Terus, Juga kita harus bergembira karena kita bersilaturahmi dengan keluarga besar kita. betul sekali. Betul. Tepuk tangan untuk Naila. Baiklah, karena tadi Nela sudah kasih tahu sama kita semua untuk kita harus selalu bersilaturahmi dengan keluarga besar dan selalu membantu ibu kita ya. Baiklah, di dalam teks silaturahmi itu tadi ibu dengar ada puding yang berwarna putih, berwarna coklat, berwarna hijau dan lain sebagainya. Jadi di situ ibu mau nanya nih sama anak-anak. Anak-anak ibu warna kesukaannya apa? Raffi warna kesukaannya apa? Biru. Warna biru saja atau ada warna lain? Enggak. Warna biru saja. Iya. Kalau Naila? Warna putih, warna hitam, warna hijau. Baiklah, jadi kalau Raffi pilihannya coba hanya warna biru saja. Kalau Nela banyak warna pilihan yang ia sukai. Jadi di sini ibu ada tugas nih untuk anak-anak ibu. Nanti kasih tahu tugas ini nanti dikasih tahu sama temannya. Sama Nanda kan tadi tidak datang kan, karena sebenarnya ini tugas untuk hari ini, tapi karena Nanda tidak hadir, kita besok berikan tugas ini kepada ibu. Jadi di sini ibu sudah buat nih, ada itu kan tadi judulnya puding. Di sini ibu juga ada buat nih gambar puding dengan warna-warna kesukaan seperti warna hijau, warna coklat, warna biru, warna putih, warna merah. Jadi di sini nanti ibu kasih satu persatu teks ini, nanti anak ibu buat namanya. Kayak tadi Raffi suka warna biru, nanti Nela tulis di sini nama siswanya Raffi berapa orang.
Nanti Raffi tadi Naila suka warna putih, warna biru, warna hijau ya kan, warna coklat. Nanti juga ditulis di sini ya Raffi. Jadi ini harus benar-benar ditulis berdasarkan rasa suka dari teman-teman kalian, warna kesukaannya. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangkan ya. Baik, Bu. Besok ketika Nanda tiba, baru nanti kita sama-sama membuatnya. Nanti ini Ibu kasih dulu teksnya teks ini sama kalian biar bisa berpikirkan warna apa saja. Kayak Raffi tadi cuma suka warna biru aja kan, mana tahu nanti terpikir warna lain disukai. Dan teks ini benar-benar dibuat dengan warna kesukaan, karena besok ketika ini dikumpul Ibu akan bertanya lagi warna kesukaan kalian. Oke? Oke, Bu. Baiklah, kalau begitu berarti anak Ibu semua sudah tahu ya, sudah paham. Jadi di sini pembelajaran kita selanjutnya itu adalah kita akan belajar tentang membaca dongeng, yaitu membaca dongeng tentang ular dan tikus. Jadi di sini membaca dongeng kita ini adalah untuk tentang hidup rukun. Seperti kayak Siti tadi. Siti itu dia membaca dongeng untuk teman-temannya, untuk saudara-saudaranya, dongeng tentang hidup rukun. Jadi di sini nanti Ibu bacakan dongengnya, nanti Ibu minta anak-anak Ibu ke depan untuk membacakan dongeng tersebut kembali, sedikit saja apa yang diketahui nanti akan Ibu bacakan, dan Ibu ingin ada Ibu memberikan pendapatnya, apa yang bisa kita petik dari dongeng tersebut, yaitu dongeng tentang ular dan tikus. Oke? Baiklah, di sini Ibu akan membacakan dongeng tentang ular dan tikus. Jadi di sini dongeng tersebut berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Jadi anak-anak Ibu dilihat bukunya ya, sambil Ibu membacakan dongeng tersebut. Nanti Ibu minta anak-anak Ibu membacakan kembali dongeng tersebut dengan singkat dan membuat pendapatnya. Oke? Baiklah, dongengnya yaitu berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah seekor ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memakan tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak punya sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanan. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Jadi di sini si ular berkata, "Wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus berkata, "Hai ular, berusahalah bekerja dan jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya bisa mengancam seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus udah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidak tidur pulas. "Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, kau tidak akan ada teman lainnya." Di situ sang ular pun sejenak terdiam. Dia terdiam memikirkan perkataan si tikus. Betul juga ya kata tikus, kalau misalnya aku memakan tikus, aku tidak mempunyai teman selain tikus. Karena di gurun pasir itu hanya ada aku dan si tikus pasir itu. Aku tidak ingin sendirian hidup, kata sang ular. Akhirnya tikus berkata, "Baiklah, bukankah kita bisa berteman dan kita mencari makan bersama-sama untuk mendapatkan makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya kau makan aku, kau hanya akan hidup sendiri, kau hanya akan menyendiri dan kau tidak bisa berbicara lagi dengan siapa karena kau tidak punya teman selain aku, karena kita di sini hanya hidup berdua." Ular pun mengangguk tanda mengerti. Ular berkata,
Baiklah, kalau begitu maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular, mereka tersenyum bahagia dan kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Dan akhirnya karena si tikus ini jeli untuk mencium makanan, dan karena mereka sudah berteman, akhirnya mereka mendapatkan makanan. Akhirnya mereka makan bersama dan akhirnya mereka hidup rukun. Dan mereka selalu bersama-sama mencari makanan tanpa ingin menjatuhkan satu sama lain, tanpa ingin si ular ingin memakan tikus, dan akhirnya mereka tetap menjadi teman sejati bersama untuk mencari makanan. Baiklah anak-anak, ibu sudah membacakan dongengnya. Ibu, tadi kan ibu udah bilang kalau ibu ingin anak-anak ibu untuk membacakan ulang dongeng tersebut, yaitu kepada Naila. Coba menurut Naila, bacakan ulang sesingkat mungkin dongeng tersebut. Ular awalnya lapar, jadi dia ingin memakan tikus. Tapi karena kecerdikan tikus dan kepandaian tikus berbicara, akhirnya mereka pun menjadi teman dan selalu rukun bersama. Betul sekali. Coba menurut Naila, Raffi deh. Coba menurut Raffi, apa yang bisa Raffi petik dari teks ini, dari dongeng ini yang ibu bacakan tadi? Hal kebaikan hidup rukun apa yang bisa Raffi petik? Raffi tahu? Tidak tahu. Raffi jangan senyum-senyum. Coba Naila yang kasih tahu. Kita hidup membutuhkan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Dan dengan bersama orang lain, kita akan hidup bahagia dan lebih mudah. Bagus sekali. Betul, Raffi. Besok-besok dibaca baik-baik ya, dipahami ya nak. Baiklah, kalau begitu intinya kita harus selalu hidup rukun, maupun itu binatang maupun itu manusia. Yang penting makhluk hidup harus selalu hidup rukun bersama yang lainnya ya. Baiklah, berarti tadi anak ibu sudah bisa untuk menjelaskan lagi, memberikan pendapat tentang dongeng tersebut. Jadi di sini pembelajaran terakhir kita pada pembelajaran ketiga ini, yaitu tadi tentang puding. Tadi si ibu ada memotong pudingnya menjadi beberapa bagian, dan di sini ibu akan melihatkan kepada anak ibu, yaitu gambar dari 1/3 atau sepertiga. Di sini kita akan lebih fokuskan untuk belajar tentang materi 1/3. Anak ibu harus tahu 1/3 itu seperti apa. Tapi di sini ibu belum mengakhirnya menjadi bagian 1/3. Apakah anak ibu sudah tahu bagaimana bentuk 1/3? Sudah tahu. Bagaimana Nela bentuk 1/3 itu? 1/3 dibagi 3, Bu. Ya, di arsiran ini menurut Nela berapa buah? Ini ada 3 yang masih kosong, ada 3 bagian. Berapa buah yang diarsir dan bisa kita katakan menjadi 1/3? 1 saja, Bu. 1 saja, dan yang tidak diarsir ini menjadi namanya 1/3. Iya. Baiklah, penyebutnya, pembilang dan penyebut ya. Jadi yang diarsir dinamakan 1, sedangkan yang ada nih 3 yang kosong ini dinamakan tetap 3. Jadi dia 1/3, ada pembilang dan penyebutnya. Apakah Raffi sudah mengerti tentang 1/3 ini? Sudah, Bu. Yakin? Yes. Kalau segitiga ini, kalau ibu arsir ini di bawah ini satu buah arsiran, dan di sini ada 2 kosong, kotak, itu dinamakan dengan apa namanya, Raffi? 1/3. Betul sekali, Raffi, jangan ketawa ya. Kalau tidak tahu nanti nilainya nggak bagus ibu buat ya. Bu. Naila, coba ibu lagi. Kalau misalnya yang di nomor 6, yaitu jejer genjang ini, kalau misalnya ibu arsir di tengah ini 1 buah, jadi dinamakan dengan 1/3 juga. Oh, berarti anak-anak ibu semuanya sudah paham ya bagaimana bentuk 1/3 itu. Paham, Bu. Baiklah, kalau sudah paham, apakah ada yang ingin ditanyakan pada pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum kita menutup pembelajaran, ibu ingin menarik kesimpulan bersama anak-anak ibu. Menurut anak-anak ibu, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Kepada Naila, coba, apakah Naila bisa memberikan pendapat? Bisa, Bu. Apa? Kita membutuhkan orang lain dan orang lain membutuhkan kita. Dengan bersama kita akan hidup bahagia. Juga kita butuh silaturahmi dengan keluarga kita maupun tetangga.
Betul sekali. Pada Raffi, apakah tahu? Nggak tahu, Bu. Baiklah, kalau tidak tahu, jadi intinya benar sekali yang dibilang oleh Naila. Kita itu sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, kita membutuhkan orang lain. Tapi di sini yang lebih menekankan itu kita harus selalu hidup rukun. Harus selalu hidup rukun. Di dalam pembelajaran ini harus kita tekankan, kita harus selalu hidup rukun dengan siapapun itu. Entah itu dengan keluarga, entah itu dengan saudara kita, sepupu kita, ataupun dengan tetangga kita dan dengan orang lain. Ataupun orang tidak kenal, kita harus selalu mengutamakan hidup rukun. Kita harus selalu saling menghormati, saling ada toleransi antara lainnya gitu ya anak-anak. Jadi intinya kita harus, kesimpulan kita pada hari ini adalah kita harus hidup rukun ya. Baiklah Raffi, bukunya boleh diletak di bawah. Baiklah, kalau begitu sudah tidak ada lagi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu mau menanya, apakah pembelajaran hari ini bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Insya Allah bisa. Bisa. Raffi dari tadi susah jawab ya, jawabnya terus ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Enak aja. Karena besok-besok Raffi belajarnya yang serius ya, jangan main-main ya. Dengar Raffi? Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, coba buka buku paketnya lagi, halaman 24. Di situ nanti PR-nya dikerjakan di buku PR dan dikumpul minggu depan. Serta udah dilihat? Udah, Bu. Serta warna kesukaan tadi yang tadi Ibu bilang seperti warna puding tadi. Besok kalau misalnya Nanda sudah datang, kita kumpulkan itu ya, oke? Kita akan membahas warna kesukaan dengan benar. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan pada hari ini dan pembelajaran kita sudah selesai, Ibu minta tutup bukunya dan siap-siap untuk kita pulang ke rumah masing-masing ya anak-anak. Coba Naila pimpin doanya terlebih dahulu sebelum kita pulang. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya semuanya. Ya, Bu. Hati-hati ya.